Hai, welcome back di Monday Screening dengan saya Julie dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini nanti saya akan memberikan insight-insight berupa analisa saham. Jadi disclaimer ya, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Sebaiknya teman-teman analisa kembali dan disesuaikan dengan trading plan ataupun trading style-nya masing-masing. Dan kita sudah ada nih beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang mau nanya-nanya juga soal sahamnya untuk dibahas di sini, silakan banget langsung aja drop di kolom komentar. Jadi biasanya saya akan review di setiap hari Senin dan hari Rabu, kecuali kalau memang mohon maaf kalau saya lagi ada acara ataupun lagi berhalangan ya, jadi mungkin saya tidak bisa mengisinya. Kalau bisa saya tukar, maksudnya digeser harinya mungkin saya geser, tapi kalau tidak bisa maka mohon maaf nih. Jadi mungkin sebisa mungkin teman-teman dapatkan hal-hal yang baik dari sini, belajar dari sini, dan bisa diterapkan pada tradingnya sehari-hari. Jadi nggak melulu mengharapkan analisa dari orang ya. Jadi belajarlah sebisa mungkin eh, cara menangkap ikan dengan pancingnya. Jadi bukan disodorin ikannya aja ya, istilahnya seperti itu. Oke, saya bacain dulu satu-satu nih. Dari ini, terima kasih insight dan ilmunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like ya. Juga ini ada komen hati-hati dengan Raja dan Ratu. Bentar lagi Hapsoro dipanggil KPK. Ya, kita nggak tahu gimana ke depannya ya. Yang pasti teman-teman, kalau saya pribadi sih tetap selalu pasang trailing stopnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, jangan lupa untuk pasang trailing stop. Kalau udah kena, ya happy cuan. Kalau Ratu sih baru IPO ya mungkin ya ada masanya juga sih. Semua saham itu ada masanya, ada siklusnya. Jadi kita ikutin aja. Jangan lupa untuk taking profit juga. Kalau misalnya mau di swing lebih panjang maka tinggal disisain, pasang trailing stop gitu. Terus ada pertanyaan lagi untuk long investasi, misal 10 tahun, lebih baik ambil PTBA atau BBRI ya, dari Pak Dakwah Gaul. Waduh, Gaul nih. Pak Dakwah Gaul. Mohon maaf ya sebelumnya, saya pribadi itu bukan investor. Jadi saya stylenya memang lebih ke trading. Jadi agak sulit sebenarnya saya untuk menjawab pertanyaan ini. Bukan sulit dalam hal gimana ya, karena pertama, saya khawatirnya tidak sesuai dengan harapannya Pak Dahwa Gaul ini nih. Jadi Bapak harus tahu dulu sebenarnya tujuannya tuh untuk apa. Stylenya mau seperti apa. Misalnya investasi 10 tahun pun yang diharapkan tuh apa? Dari dividennya kah? Atau dari capital gain? Saya yakin nih, pasti mau semuanya. Mau capital, mau dividen. Nah, problemnya biasanya kalau saham-saham yang 20 tahun lalu itu bagus, belum tentu akan bagus lagi di 20 tahun ke depan. Jadi agak sulit saya bilang misalnya, oke, PTBA oke misalnya, atau BRI oke. Ternyata dalam 5 tahun ke depan siklusnya udah nggak bagus lagi. Misalnya seperti itu. Nanti akan jadi berbahaya. Jadi kalau yang pertanyaan seperti ini biasanya saya menyarankan sebaiknya Pak Dahwa Gaul ini belajar dulu ya. Jadi jangan semerta-merta eh, mema- apa, me- menerima pendapat orang. Jadi misalnya ada yang bilang, udah simpen aja BBRI. Nah, saran saya sih jangan ditelan mentah-mentah. Dipelajari kenapa ya dan bagaimana ya, kapan entry-nya. Karena kalau disarankan PTBA dan BRI pun, kalau titik entry-nya salah, ya nggak bagus juga. Kalau ambilnya terlalu tinggi, nggak bagus juga. Misalnya kayak BBRI kemarin sempat waktu dulu itu kan di 5 ribuan ya, mana tuh chart tertingginya BBRI itu kan ya salah masuk juga gitu. Sekarang sedangkan harganya sudah di 3.850. Nah, jadi titik entry-nya harus sebaiknya sebaik mungkin yang serendah-rendahnya. Kalau PTBA PTBA itu kan sahamnya sifatnya juga beda sama si BBRI ya. PTBA itu cyclical. Honestly semuanya sih saham itu ada siklusnya sih. Cuma PTBA ini lebih ke komoditas. Dan kabarnya ini kata analis yang lain ya. Jadi saya juga mengetahuinya juga saya belajar dari para analis yang lain gitu.
Jadi batu bara itu kan jadi problem ya, maksudnya itu bukan clean energi gitu. Jadi apakah nanti 20 tahun kemudian batu bara ini masih oke, masih boleh untuk diperdagangkan atau dipakai gitu. Nah, sedangkan PTBA gimana perusahaannya? Apakah dia akan berubah? Jadi kalau suatu perusahaan melewati masa transisi pasti dia butuh waktu yang cukup lama lagi untuk profit ya, apalagi ini perusahaan BUMN nih dua-duanya. Dan sorry nih, dari semua BUMN, coba Bapak perhatikan, emangnya ada yang benar-benar cuan? Apa maksudnya, emangnya ada yang benar-benar bagus kah selain banking? Kalau banking masih oke lah ya, tapi banking pun ada pilihan lain kan, ada BMRI, ada BNI, ada BRIS. BRIS termasuk gak ya? Pokoknya BRIS udah masuk dalam 5 besar sih menurut saya. Jadi pilihannya kan bisa saham yang lain, nggak harus BBRI juga. Lalu PTBA Batubara kan bisa saham batubara yang lain, nggak harus PTBA juga. PTBA ini dari kemarin yang ditunggu-tunggu itu adalah peraturan itunya loh. Apa nama peraturannya itu ya? Yang em, batubara itu MIP ya kalau nggak salah apa sih namanya saya juga lupa lagi. Jadi itu. Intinya menunggu kebijakan-kebijakan tentang batu bara. Apakah dia akan diberikan insentif apa enggak? Kalau misalnya enggak, ya PTBA mungkin enggak kemana-mana. Makanya si PTBA belum naik, sedangkan si ini naik. Nah, India aja sendiri, saya enggak tahu nih kenapa dia bisa naik. Cuma dari chart, ya akan tercermin duluan. Nah, makanya biasanya berita itu keluar belakangan. Saya selalu berpatokan tuh pada price action atau pergerakan harga. Biasanya sebelum berita atau apapun yang keluar, harga akan bergerak duluan. Entah itu bergerak naik ataupun bergerak turun. Jadi sama halnya dengan BBRI ya. Bahkan sampai hari ini BBRI masih dibuang sama asing. Alasannya apa? Kita sebenarnya nggak bisa tahu apa yang menjadi bahan pertimbangan mereka, benar-benar menjadi pertimbangan mereka. Kita bisa ngelihat di berita, oh outflow karena begini, oh kata si analis A begini, kata si B begini. Tapi yang ngambil keputusan bener-bener di belakangnya alasan aslinya kita kan nggak tahu ya apa sebenarnya alasan aslinya gitu. Jadi aku lebih percaya atau lebih ngikutin price action aja pergerakan harganya. Jadi selama dia masih belum oke, saya nggak ngambil. Tapi ketika dia sudah oke, baru masuk. Nah, PTBA, BBRI, keduanya itu masuk ke dalam universe atau watchlist saya. Jadi memang saya suka tradingin juga, tapi sekedar trading, bukan untuk disimpan 10 tahun. Jadi Pak Dahwa Gaul ini coba dipelajari dulu ya, fundamental kira-kira si PTBA dan BBRI harga wajarnya di berapa. Dan tentunya kalau untuk 10 tahun, biasanya style yang paling oke sih adalah value investing ataupun dividen investing. Ya, terserah ya mau yang mana itu pun lebih aman adalah misalnya harganya ada harga wajarnya lalu kita kasih misalnya eh, kita kan nggak mau dong di harga wajar, kita pasti mau ngambil yang murah gitu kan. Jadi kita cari kira-kira 20% di bawah harga wajar misalnya atau berapa persen di harga wajar. Nah, lebih aman lagi ketika jadi bukan benar-benar bawah ya, karena contohnya kayak BTPS itu turun terus harganya. Sedangkan kita kan nggak mau yang nyimpen 10 tahun, tapi ntar nggak taunya malah kayak WNVR gak naik-naik lagi, atau GGRM kagak naik-naik lagi gitu. Karena siklusnya udah selesai. Duh, jadi kepanjangan ya, nanti kita kelamaan. Oke, long story short, intinya Pak Dahwa Gauh silakan pelajari fundamental, bukan cuma pelajari, tapi ikutin ya per bulannya perkembangan si PTBA dan BBRI itu seperti apa. Boleh pilih salah satu yang mana aja menurut saya kurang lebih sama, karena dua-duanya memberikan dividen yang oke. Nah, cuma bedanya BBRI selama ini selalu all time high, PTBA itu tidak. PTBA dividennya lebih besar, BBRI mungkin yieldnya kecil lah, kadang 3%, kadang 4%, 5%. Tapi dia selalu all time high. Biasanya selalu all time high. Sedangkan kalau PTBA dividennya lebih besar, yield dividennya tuh lebih besar. Jadi silakan ya pertimbangkan sendiri. Kalau saya pribadi tidak untuk simpan 10 tahun. Saya stylenya adalah trading.
BSDS, MRA, lulusan mana? Oke, nanti kita bahas ya. Ada BRMS, BBHI, MDKA, saham OMPP ini. Tapi kebanyakan nih pertanyaannya, Bu. Saya mau screening dan waktunya terbatas, jadi nanti saya bahas sebagian aja ya. Sebagian lagi untuk ngebahasin saham-saham yang masuk ke dalam screening. Jadi eh, mudah-mudahan bisa untuk kasih cuan nih buat teman-teman yang lagi nonton ini. And then akun virtual dari Pak Abdul. Akun virtual ada di Stockbit dan RTI. Ya, aku juga baru ingat sih ada di Stockbit. Kalau RTI, honestly saya nggak pernah pakai. Maksudnya saya nggak pernah pakai akun virtualnya ya. Kalau Stockbit saya pernah sempat ngelihat. Tapi kalau RTI sekarang sudah berbayar. Apakah masih ada akun virtualnya? Apakah masih gratis atau berbayar? Saya nggak tahu. Tapi mendingan sih menurut saya langsung aja di Stockbit. Jadi kalau misalnya untuk akun virtual, biasanya untuk teman-teman tuh belajar gimana sih cara belinya, gimana cara jualnya, gimana cara pasang trailing stop. Tapi saran saya langsung aja action, maksudnya pakai dana yang benar. Tapi kalau misalnya benar-benar baru banget, silakan pakai akun virtual hanya untuk sekedar belajar cara beli, cara jual, cara pasang trailing stop. Karena kalau udah trading beneran, nanti psikologisnya berbeda. Saran saya sih kalau untuk mau belajar trading beneran, pakai akun yang real, tapi paling satu lot aja misalnya. Jadi hanya pakai eh, depositnya tuh kecil aja gitu, nggak usah gede-gede dan anggap itu sebagai uang belajar. Lebih baik lagi teman-teman cari di Stockbit Instagramnya, biasanya ada pengumuman kelas dan banyak banget di Stockbit itu di platformnya, aplikasinya itu banyak sekali video-video yang untuk belajar. Dan banyak acara-acara kelas yang biasanya gratis. Kalaupun berbayar paling hanya 100-200 udah dapat makan siang misalnya lumayan ya. Anggapnya teman-teman lagi hangout dan sambil belajar. Jadi nambah ilmu, oke? Ini udah, ini waktu itu sudah dibahas, kita langsung ya, biar tidak berlama-lama, langsung saya mau review IHSG-nya dulu. IHSG kita sebetulnya hari ini terkoreksi IHSG-nya, tapi momentumnya enggak gimana-gimana banget ya, malah membaik. Jadi mudah-mudahan ini hanya sideway, karena di sini ada nih area sideway-nya, ada area itunya ya, garis area yang warna pink-pink magenta itu di 6950 sampai 7200. Mudah-mudahan dia lagi sideway di area sana. Jadi dalam beberapa hari, misalnya kalau dia nyentuh lagi 6950 atau 6900, mudah-mudahan dia mantul kembali dan kita bisa dapetin cuan lagi. Fokus aja ke saham-saham yang ada momentum ya. Chart yang saya pakai ini adalah chart buatan Wisdom and Invest, jadi tidak bisa didapatkan dimanapun, hanya di Wisdom and Invest. Cara pakainya itu gampang banget. Teman-teman cukup lihat momentumnya yang ada di paling bawah ini. Ini adalah panel momentum. Jadi lihat warna-warnanya itu fokus ke warna. Yang bagus adalah biru, biru Ben Hur. Dia kalau semakin meningkat semakin bagus. Ibaratnya tuh kayak lagi mobil ngegas gitu ya. Kecepatannya naik. Nah, itulah kita cari yang momentumnya biru meningkat. Tapi kalau dia mulai melemah, jadi biru tua, terus mulai memendek kayak loyo gitu ya, itu harus hati-hati karena berpotensi reversal. Kalau merah dia jelek. Kalau merah tua dan semakin membaik, ini reversal, artinya berpotensi balik arah. Biasanya kita sering pakai itu untuk bottom fishing. Dan ini juga bisa untuk analisa divergence. Nah, yang belum tahu, kalau belum tahu divergence itu apa, eh, jadi simpelnya nih ya, harganya bergerak naik, tapi momentumnya malah loyo. Jadi kayak nggak ada tenaganya. Artinya berpotensi pembalikan arah. Nah, kebalikannya momentum merah juga bisa begitu. Seperti ini. Jadi misalnya, oh enggak nih. Di sini ya, dia mungkin belum belum kuat naik nih. Nah, kekurangan dari divergence itu bisa jadi belum selesai divergence-nya. Ini sempat waktu itu divergence juga, dia lalu naik ya. Mudah-mudahan ini jadi divergence lagi karena momentumnya membaik. Tapi biasanya kekurangannya adalah bisa turun dulu.
nih jangan-jangan jeblos karena dia mau bikin lembah lagi ya sebelah sini, habis itu baru kembali naik. Jadi kita watch out aja kalau jebol 6.900. Nah, mungkin kita baru buy on weakness saja. Jadi wait and see dulu ya kondisi sekarang. Foreign flow-nya kita bisa gunakan chart yang ini. Ini gak simple banget. Chartnya tinggal lihat hijau-hijau, artinya foreign-nya net buy, orange-orange, foreign-nya net sell. Jadi sampai sekarang foreign-nya masih net sell. Oh, ini lowest-nya 69.32. Jadi kalau divergence bisa jadi dia bikin low lagi, misalnya sampai sini gitu ya. Habis itu baru mantul naik. Nah, kita incernya nanti aja kalau sudah ada pembalikan arah. Atau fokus ke saham-saham yang ada momentumnya. Ini saya mau tunjukin screenernya dulu. Barangkali teman-teman ada yang mau screenshot. Ini screener NBSA atau foreign. Yang mau saya kasih itu yang ini winlist. Jadi screener, kita punya screener per 30 menit di broadcast. Jadi selama jam trading ini juga akan muncul. Cuma kalau jam trading sinyalnya itu kan masih bergerak ya. Kadang dia muncul sinyal buy, kadang tiba-tiba pas closing dia sell. Karena market masih bergerak. Nah, dan kalau misalnya muncul sinyal buy, ini bukan berarti langsung beli aja ya. Angka yang di sebelah kanan ini itu angka penutupan atau angka terakhir, angka current price, angka saat itu. Jadi bukan angka untuk beli. Kalau bintang ini artinya volumenya di atas rata-rata. Kita harus cek kembali chartnya masing-masing. Kira-kira ada momentum nggak? Kira-kira supportnya di mana? Baru kita bikin trading plan. Oh, area belinya di sini. Jadi muncul sinyal bukan berarti kita langsung beli, bukan langsung HK. Kita lihat chartnya, kita cek support di mana, resist di mana, kita entry di mana, jual di mana, stop loss di mana. Kita harus bikin trading plan dulu, oke? Ini saya share dulu, barangkali teman-teman mau screenshot, silakan di screenshot. Memang agak panjang, cuma biasanya kalau teman-teman udah terbiasa screening, itu akan mudah sekali ngelihat, oh ini saham-saham yang sering saya tradingin dan sering cuan, gitu. Saham pertama yang tadi udah di request yaitu BSDE. Nah, kita kalau mau pakai toolsnya Win, ini aksesnya tuh lewat Telegram. Jadi bisa pakai HP, bisa pakai laptop, bisa pakai tablet, apa aja, pokoknya ada Telegramnya. Jadi gampang banget, bisa dipakai di mana aja, kapan aja. Tinggal ketik perintah, nanti chartnya keluar, terus kita tinggal analisa. Jadi menghemat waktu banget. Kalau biasanya pakai TradingView atau pakai chart yang biasa, kita kan harus setting dulu kan. Indikatornya mau pakai yang mana, terus udah gitu supportnya di mana, resist di mana, kita harus analisa secara manual, tarik garis. Sedangkan kalau ini tinggal ketik, dia langsung keluar semuanya, dan kita tinggal lihat warna momentumnya apa. Udah, simple banget kan? Jadi analisa cepet tanpa ribet. Kalau ini langsung kelihatan tuh. Contoh ya, dia sudah ada, udah digarisin. Oh, lagi downtrend. Momentumnya masih merah. Tapi memang ada perbaikan sih ya. Jadi ada potensi untuk mantul divergence. Cuma agak bahaya. Biasanya kalau untuk member saya fokus cari saham-saham yang udah ada momentumnya. Atau seenggaknya udah mantul duluan. Nah ini kan dia masih lower low. Candlenya masih bikin new low nih. Dia jebol kan dari candle sebelumnya tuh. Jadi nanti dulu deh untuk BSDE. Mungkin deket-deket 850, 830. Nah, ntar silakan di spek buy kalau dia bagus. Cara lihat dia mantul atau enggak, candlenya harus doji, inside bar, atau hammer. Lebih bagus lagi kalau dia higher high. Ya, itu candlenya higher high. Jadi bikin tangga ke atas tuh candlenya. Kayak begitu. Jadi tunggu candle-candle seperti itu yang menarik, baru spekulatif buy. Kita lihat ada foreign flow nggak? Harusnya nggak ada sih. Properti ini kayaknya kurang menarik sih BSDE. Nggak ada. Ada foreign flow tapi tipis lah. Nggak signifikan. Coba SMRA ya. Sekalian saya requestin BRMS.
New low juga. Waduh, candlenya candle bearish dengan volume yang gede. Skip dulu kali ya, karena dia breakdown nih. Waktu itu memang sempat bagus di sebelah sini. Dia breakout dari channel. Sayangnya memang volumenya tuh nggak gede. Jadi yang bagus itu candle bullishnya. Jadi candle full hijau panjang dan volumenya itu gede juga. Itu yang lebih oke. Ya, jadi dia harus breakout dengan volume yang besar itu baru menarik. Makanya ini bisa terjadi false breakout. Kalau yang kayak begitu ya kita nggak bisa menghindari ya. Namanya analisa, terkadang market tidak sesuai dengan analisa kita gitu loh. Ini breakdown 480 jadi seharusnya kalau misalnya sempat spec buy di sini udah kena stop loss juga. Begitu jebol candle yang ini juga seharusnya udah stop loss. Apalagi jebol ini udah wajib keluar, benar-benar keluar. Jadi ini belum bagus nih si SMRA ini nih. Foreignnya juga outflow. BRMS. Koreksi, ada momentum biru sih. Jadi pantau ya di support sini nih. 37, kita buletin 378 lah. Fraksi 2 kan ya, masih fraksi 2. Jadi 378. Cuma kalau dia turun lagi jebol, ini jadi double top kecil. Kemungkinan bisa balik ke sini nih. 330 di area 330. Ntar kita pakai chart satu lagi. Nah, 324 supportnya. Jadi tergantung ya, kalau 376 ini ternyata 376, kalau 376 dia jebol, berarti dia akan ke 324. Ini wait and see dulu BRMS-nya. Lihat dulu di daerah sini 376 dia mantul nggak? Kalau dia mantul, maka boleh spec buy. Karena artinya pergerakannya jadinya akan ke sideway di sini gitu. Tapi kalau dia breakdown, berarti dia akan ke 324. Breakdown lagi, itu udah jelek banget karena jadinya dia gerakannya jadi begini. Nah, zigzag turun ke bawah. Jadi kita harus bisa lihat ya, dia bentuknya tuh seperti apa. Zigzag kemana tren besarnya. Cuma saat ini sih lagi sideway, jadi perhatiin yang tadi dulu. Terus BBHI. Belum request win BBHI. BBHI, bank-bank digital ya. Sempat mau breakout tapi gagal, akhirnya dia turun balik lagi ke bawah. Candlenya masih ini, dia mau nutup gap. Nanti lihat dulu ya, wait and see untuk si BBHI, dia mau mantul atau dia akan jebol. Kalau dia jebol, bikin new low lagi, closing low, berarti dia akan ke support yang sebelah sini lagi di 590, 540. So far sih masih kurang oke ya, lihat trennya aja nih. Channelnya dia masih turun ke bawah. Biasanya saya selalu menghindari saham-saham yang begitu. Kecuali dia udah benar-benar keluar dari channelnya, breakout dengan volume, maka baru menarik. Yang ini masih belum sih ya. Skip dulu deh. MDKA. Kita lihat MDKA. MDKA ini saya udah lama banget bahas berulang-ulang dan berkali-kali. Mungkin bisa lihat analisa saya yang udah lama banget. Analisanya masih sama ya, tidak berubah. Saya pakai time frame yang besar. Saya pakai price cycle kalau khusus yang ini. Nah, price cycle-nya bisa dilihat. Tuh. Member juga udah saya bilangin ya. Jadi udah untuk para member ini mendingan skip dulu karena dia lagi di siklus downtrend. Jadi skip aja dulu. Dia hanya bagus kalau dia bisa break ke sini. Tuh, dia jadi ada channel, ada resist downtrendnya, dia harus keluar dan mulai bikin tangga ke atas. Itu baru menarik. Jadi sekarang ini belum oke ya, masih dalam siklus downtrend. Jadi
Suatu harga, suatu saham, saham apapun itu, dia tuh punya siklus. Ketika dia udah selesai siklusnya, ini fase satu, misalnya ini fase satu, fase akumulasi, ini fase 2. Fase 2 itu fase marking up atau naikin harga. Ini masuk ke fase 3 atau fase distribusi. Jadi harga tuh sangat volatil. Sideway-nya sangat lebar. Dia koreksi tajam lebih dari 25% di sini. Lalu dia naik lagi tajam, turun lagi tajam. Itu udah menyiratkan fase 3. Begitu breakdown itu konfirmasi bahwa dia selesai dari fase 3 dan dia lagi masuk ke fase 4. Ini fase 4 adalah marking down. Dan ini akan turun terus. Kalaupun si MDKA ini mantul, mantul dia akan maksimal ke sini aja, ke area 2000. Jadi dia akan sideway lagi di sini. Tuh. Ini kayak gini ya, dia breakdown, dia sideway di sini. Dia breakdown lagi, dia sideway di sini. Dia breakdown lagi, dia akan sideway di sini. Breakdown lagi, dia akan turun turun terus ke bawah karena dia masih dalam fase marking down. Sampai dia breakout dan bikin tangga lagi ke atas baru menarik. Jadi ini masih belum oke. Skip aja dulu lah. Saya pribadi stylenya bukan bottom fishing, jadi saya nggak gitu suka. Tapi kalau misalnya dia breakout dari 1600, dia breakout misalnya ya, candlenya bagus, bullish, volumenya gede, ada momentum kayak begini, ya oke lah. Itu juga hanya dead cat bounce ya, DCB. Dead cat bounce artinya hanya mantul sementara. Paling dia akan naiknya ke sebelah sini, 1800. Atau ke sebelah sini, di 2000. Atau ke 2160. Maksimal di MA 200 biasanya, maksimal di MA 200. Jadi hanya memanfaatkan pantulan sementara aja. Saat ini dia mantul dari support trend, dia akan ke 1600. Habis itu mungkin akan lanjut turun lagi. Kecuali dia bisa breakout, dia breakoutnya dengan catatan yang itu ya, bukan cuma sembarang breakout, tapi breakoutnya dengan volume. Itu MDKA-nya, lanjut ke TINS. Hmm, TINS. Hmm, TINS-nya lagi sideway di area sini, jadi lagi di resist nih, 9, 1100 sorry, 1100. Mungkin masih bisa naik, tapi ya hanya sementara aja nih, sampai maksimal di 1100. Kalau dia breakout dengan volume yang gede, baru menarik. Itu pun hanya ke 1200 sampai 1230 lagi. Dia harus uji resist itu dulu. Kalau break lagi baru lanjut. Tapi kalau dia tidak break berarti dia akan ke begini. Time. Nah, jadi akan kalau misalnya break, dia tidak bisa keluar dari 1230 maka dia akan kembali turun ke bawah. Jadi jangan lupa ya untuk taking profit di setiap resist seandainya muncul candle-candle bearish. Candle bearish itu kayak apa? Candle bearish ya satu candle merah begini, full body merah semua, atau shooting star, atau candle lower low. Nah itu biasanya keluar dulu deh. Atau doji juga kadang bisa. Tapi yang paling utama sih adalah ini ya, shooting star dan ini atau candle yang full bearish, apalagi volumenya gede. Kayak begini, ini kan candlenya volumenya lumayan gede. Ini juga hanya besoknya jadi ini candle hijau, jadi ada candle harami. Nah ini kan inside bar nih. Makanya tadi saya bilang kan kalau misalnya mantul cari candlenya tuh yang ada inside bar atau doji atau higher high. Gitu. Jadi ini masih ya kalau mau spek buy di 990 sih kalau mau ya. Ini ada potensi divergence tapi divergence itu ingat dia wajib breakout. Kalau tidak breakout artinya dia nggak jadi. Dia akan balik lagi ke bawah. Ups, kebanyakan. Akan balik lagi ke bawah. Kemungkinan sideway di area sini. Kalau breakdown lagi berarti dia mau ke 895. 895 itu ada support trendnya ya. Kita lanjut ke saham yang pertama yang masuk screener. Jadi kalau yang tadi sampai TINS itu yang di request oleh teman-teman ya.
Ini yang pertama HRTA ini cukup menarik. Memang sahamnya masih saham high risk semua nih. Soalnya marketnya lagi nggak mendukung juga. Ini masih downtrend juga sebenarnya di bawah MA 200. Saya nggak tahu kenapa nih si HRTA tadi siapa lagi tuh ya? HRTA terus PSAB. Nah, nanti kita mau ngeliatin juga itu pada mantul. Terus saham-saham CPO juga pada mantul, makanya nanti kita akan mau bahas ya. Ini masih menarik, tapi high risk. Sekali lagi ingat ini sahamnya high risk. Jadi buat teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham high risk ataupun fast trading, mendingan stop dulu, belajar dulu, karena market lagi begini juga ya. Jadi manfaatkan aja waktu-waktu seperti ini tuh untuk belajar. Daripada dipaksain trading, nanti malah lossnya makin banyak. Tapi buat teman-teman yang udah terbiasa trading, cuma butuh ide mau trading saham apa ya, ya ini cukup menarik. Nanti saya share satu tools yang menarik banget untuk copet. Ini menariknya kenapa? Karena sebenarnya ada divergence, jadi berpotensi lagi. VWAP-nya itu pas-pas ya 360, VWAP-nya juga 360. Ya biasanya kalau begini seenggaknya masih bisa satu candle lagi gitu untuk kita dapetin biasanya. Cuma inget ya fast trading. Nih Hakaki 5 menit. Jadi eh, chartnya Win itu real time dan kita bisa pakai time frame apapun sampai ke 1 menit. Cuma saya lebih sering pakai yang 5 menit sih, terutama yang haka-haki. Kenapa namanya haka-haki? Haka-haki itu singkatan dari hajar kanan dan hajar kiri. Hajar kanan, kalau kanan kan biasa over, kalau kiri kan biasa bid, gitu ya, bid dan over. Kalau orang beli tanpa antri, dia langsung haka, makanya hajar kanan gitu. Kalau dia jual, dia langsung hajar kiri, karena dia langsung buang di bid. Ini tergambar di bar yang paling bawah. Jadi kalau hijau-hijau artinya banyak yang beli, kalau merah-merah ada yang banyak yang jual. Tergantung ininya ya, tinggi barnya juga semakin tinggi artinya banyak yang jualan. Jadi kelihatan nih. Pas di sesi kedua nih ada yang buang barang gede. Tuh, HRT ada yang nyopet ini. Yang enaknya lagi kalau kita misalnya mau masuk awal sebelum. Jadi di sini ada frekuensi analyzer. Dia kalau harganya lagi sideways begini, lalu ada spike, ini kita bisa watchlist nih. Wah, ada apa nih? Karena artinya ada transaksi besar si frekuensi spike itu. Cuma dia belum valid ya, karena spike itu bisa dua artinya. Dia mau naik atau dia mau turun. Jadi kita harus tahu harganya dinaikin apa diturunin. Dengan bantuan si haki. Kalau dia hijau atau di HK, maka kita ikutan. Jadi bisa ikutan. Dari sini udah bisa jadi watchlist dan kita langsung ikutan. Oke, begitu ada yang buang, wah gede nih dibuang di sebelah sini. Ntar saya tunjukin pakai panah. Mana panah, panah, panah. Sini ya, tuh sama sebelahnya tuh. Itu harga belum turun kan? Jadi kayaknya langsung dihaki deh. Lalu harga bergerak turun. Support di 5 menit di 348. Ini ada support-support lagi sih, tapi mudah-mudahan kalau dia mantul dari 348, nah misalnya teman-teman mau spec buy, ikutan hanya untuk fast trading ya, ingat untuk fast trading saja. Lalu PSAB, kalau tadi HRTA udah jalan, PSAB-nya belum. Ini momentumnya ada perbaikan, jadi mudah-mudahan dia bisa nih seenggaknya ke 258, 256. Itu ada resist 256 sampai 260. Dia lagi sideways di area 224 sampai 256, 260. Kita untuk fast trading aja, kecuali si PSAB-nya breakout. Harga emas naik sebetulnya, tapi trennya bukan yang naik-naik banget gimana juga. Nih, kalau mau ngecek harga emas XAU USD di TradingView, lagi sideways. Cuma memang ini sempat naik ya, dia mau nguji resist lagi. Habis PSAB, MEDC. Nih kemarin saya ada bahas MEDC.
waktu Kamis maksudnya ya. Ada bahas MEDC, ada bahas INDI, ada bahas Pegas. Terus waktu itu ada yang tanya apa nih? Banyak sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan teman-teman pada ngedapetin cuan di hari Jumatnya. Memang Seninnya pada ngedrop, tapi seenggaknya Jumat harusnya bisa taking profit dulu atau enggak di Senin pagi itu sempet ya taking profit. Ya mudah-mudahan cuan. MEDC, kita lihat MEDC-nya sebenarnya masih oke, closingnya bagus ya, volumenya gede, momentumnya ada. Ini udah saya bahas sebenarnya MEDC-nya dari bahkan sebelum Kamis deh, dari hari Rabu lalu ya. Saya ada bilang ada momentum biru. Jadi Happy Cuan ini 7 7% tuh, lumayan. Eh, enggak ya, enggak nyampe 7%. Rate of change 7,14% kok. Sebentar, kita cek. Lalu resist di 1265. Mudah-mudahan sih ke sana ya. Maksimal di MA 200 nih udah mesti watch out nih. 1290 ini MA 200-nya. Kalau nyampe sini dia ada tanda-tanda pembalikan arah seperti shooting star, lower low, doji, apalagi ditambah lower low. Nah itu jangan lupa taking profit atau exit. Oke? Yang belum punya buy on weakness aja ya. Supportnya itu di 1130 di Winline tuh. Saya pakai patokan Winline karena selama dia di atas Winline masih menarik. Jangan pas-pas ya stop lossnya atau misalnya mau spec buy di 1130, jangan pas-pas gitu stop lossnya. Stop lossnya itu harus di bawah itu. Jadi toleransi 1-2% di bawahnya lah gitu. Selanjutnya setelah MEDC, TAPG. Menarik, candlenya lumayan, volume di atas rata-rata sedikit, ada momentum kecil memang, dengan support di 755. Resist, ini pas lagi di resist, kalau break lagi maka dia akan lanjut ke area 850-an ya. Nah, ini cukup menarik. Tetap strateginya adalah buy on weakness, jangan beli di atas ya. Minimal di VWAP. VWAP itu ada di sebelah kanan tuh. Atau di setiap sekuritas biasanya ada kok. Namanya AVG price. AVG price. Harga rata-rata. Harga rata-rata. Jadi pakai harga rata-rata sebagai patokan untuk teman-teman nyicil. Jadi misalnya kalaupun mau HK di atas AVG price atau VWAP, maka hanya sedikit. Habis itu antri lagi di VWAP-nya, antri lagi di bawah VWAP-nya. Jadi bikin beberapa antrian. Misalnya sampai 5 antrian gitu ya. Mudah-mudahan jadi setelah dapet average-nya itu nggak tinggi-tinggi banget. Setelah TAPG, tadi support udah, resist udah, LSIP. Kita ke saham LSIP, sama, karena beberapa rata-rata pada naik nih. Yang paling kenceng DSNG, DSNG. Tapi sebentar, aku cek dulu. DSNG-nya udah terlalu tinggi banget di 11%. Lebih high risk ya. Dan volumenya itu sebenarnya tidak bisa dianalisa soalnya volumenya volume kayak tukeran barang nih, agak-agak sulit menganalisa volumenya. Jadi kita boleh pilih yang lain, tapi kalau misalnya teman-teman mau DSNG itu juga boleh, tapi lebih high risk lagi itu ya. Kalau LSIP agak mendingan, jadi makanya saya share-nya tuh TAPG sama LSIP. LSIP-nya supportnya di 960, resist 1055. Kalau break lagi, maka berpotensi ke area sini nih. Eh, ke sini. Di area 1150 sampai 1200. Momentumnya belum biru, tapi closing candle-nya bagus dengan volume yang lumayan di atas rata-rata. Di atas rata-ratanya itu sampai 2 kali lipat. Jadi mudah-mudahan ini bisa lanjut terus ya.
seenggaknya satu dua candle kita untuk taking profit lah gitu. Support udah, resist udah. Oke, kita lanjut ke GZCO. Eh, GZCO. Kalau GZCO ini juga sebenarnya udah saya share sejak kapan ya? Minggu lalu. Dari minggu lalu saya udah kasih Senin minggu lalu, dan itu kalau nggak salah dia lagi di area sini ya. Nah, saya bilang kalau strateginya adalah buy on weakness. Nah, buy on weakness itu bisa ketika dia di area sini itu, atau di candle selanjutnya ketika dia membentuk higher high. Maka kita bisa spekulatif. Jadi ini sebenarnya udah high risk, cuma saya mau kasih tahu aja bahwa strateginya tuh seperti itu. Ini bisa diterapkan untuk ke saham-saham lainnya, yaitu buy on weakness, kita incar saat candle membentuk higher high atau saat ketika ada pantulan. Ya, momentumnya masih oke, cuma memang high risk banget, ada potensi dia bisa kembali lagi ke bawah, habis itu baru naik lagi. Support, supportnya lumayan jauh karena dia lumayan juga naiknya ya sekitar 6%. Ini supportnya ada di 116, 113, 108 bahkan sampai ke 103. Jadi risknya emang tinggi banget. Mau nunggu dia turun ke bawah habis itu mantul baru entry silakan, atau cari saham yang lain mungkin L-ship lebih aman, pergerakannya nggak begitu liar. Jadi silakan dipilih ya, jangan diambil semuanya, pilih salah satunya aja. WIRG. Kenapa saya cek WIRG? Karena wifi-nya ARA. Wifi-nya ARA. Jadi kemungkinan besar besok wifi-nya akan naik lagi. Terus karena sudah ARA, kayaknya saya nggak perlu bahas lagi kali ya. Susah juga ngejarnya. Sebenarnya masih bisa sih. Saham-saham yang ARA biasanya besok akan naik lagi. Cuma hanya untuk fast trading. Jadi kalau yang tertarik mau mau si wifi silakan. Tapi hanya untuk fast trading aja. Kalau ini WIRG-nya belum naik gitu. Saham-saham tech ya. Dia lagi sideway, masih dengan support 78, ada potensi divergen. Kalau dia jebol ke 78, berarti mendingan kita nangkepnya di area 70, 67 sampai 70. Karena barangkali dia setelah turun ini akan mantul. Jadi kita bisa buy on weakness. Ini wait and see ya. Lihat dia ke 78, 78-nya bertahan nggak? Kalau bertahan maka silakan spek buy. Dengan resist di 88 sampai 95. Terus ini high risk lagi nih. Puri. Tuh. Saham properti yang menarik hanya Puri. Tadi BSDS MRA jelek ya. Saya belum cek lagi sih saham yang lainnya, tapi kebetulan pas lagi ngeliatnya si Puri. Dia nggak begitu liquid-liquid banget. Rata-rata transaksi masih di 1,76 miliar dan saya belum lihat ya bid overnya rapi apa enggak. Jadi besok teman-teman lihat dulu bid overnya rapi enggak. Kalau enggak rapi maka skip dulu mungkin ya. Kalau dia nanti naik lagi sampai ke 2 miliar, 3 miliar, atau besok teman-teman ada yang mau buy on weakness atau ngejar hanya untuk fast trading, ini boleh. Dengan supportnya di low 284, ini momentumnya oke, volumenya juga oke. Cuma dia lagi di resist ya. Ada 320 itu resist, ada resist trend juga. Kalau secara teknikal, kan dia lagi begini ya. Kemungkinan bisa satu candle lagi. Kemungkinan naik satu candle lagi. Jadi kita bisa untuk fast trading aja. Coba kita pakai HKQ5 ya. HKQ5-nya sih masih cakep. Tuh kan ada lagi sideway, ada frekuensi, terus ini masih naik. Jadi mudah-mudahan besok masih bisa lanjut si puringnya, tapi hanya untuk fast trading, inget ya. Lanjut terakhir JPFA. JPFA menarik meskipun sebetulnya belum ada momentum. Jadi kalau momentumnya titik pink artinya sideway. Sideway itu potensinya karena dia lagi di support, kemungkinan bakalan ke sini nih 1965. Karena sideway itu dia bolak-balik ya di sana. Jadi kita bisa spek buy ketika dia di support, stop lossnya tentu di bawah 1785. Jadi kalau dia jebol dari 1785 ini exit. Wajib ya disiplin. Karena patah juga dari trennya. Tapi kalau dia mantul, seenggaknya kita bisa nyopetin sampai 1965. Ingat jangan pas-pas taking profitnya.
karena belum tentu juga disentuh. Di sini juga cuma kena toel sedikit ya. Jadi mulai 1940 misalnya itu udah mulai dicicil jual. 1930 mulai cicil jual. Atau berapapun pokoknya begitu candlenya menunjukkan gejala-gejala nggak kuat naik, maka silakan taking profit. Ini hanya untuk fast trading aja. Oke, itu aja dari saya. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum mengerti atau mau nanya hal-hal lain, seperti tadi ada banyak ya yang nanya-nanya soal akun virtual atau soal investasi. Saya mungkin hanya bisa kasih masukan aja. Nah, jadi pertimbangkan lagi sendiri ya. Barangkali bisa tanya lagi pendapat dari yang lain-lain. Maka silahkan. Oke, bagi yang tertarik untuk menggunakan fasilitas tools ini, kita punya banyak banget fasilitasnya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis tentu jadi nasabah atau buka rekening melalui rekenannya Wisdom and Invest dan harus aktif bertransaksi ya. Kita hanya berikan free pada 1 bulan pertama kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya teman-teman aktif bertransaksi, toolsnya bisa dilanjutin. Tapi ada minimumnya nih transaksinya. Kalau transaksinya besar, maka bisa mendapatkan fasilitas sama seperti para member yang berbayar. Kalau yang member itu komplit. Kalau yang nasabah yang free itu terbatas, kecuali transaksinya besar. Mau nanya-nanya dulu silakan ya. Di ini ada linknya untuk ke Telegram, ada juga WhatsApp-nya, ada juga Instagram kita. Barangkali kita akan ada event untuk edukasi dengan beberapa sekuritas dan itu biasanya lebih seringnya sih gratis. Kalaupun berbayar paling 100-200 dan free makan siang, maka worth it banget sih menurut saya. Lalu ini kita kerjasamanya tuh sama Stockbit, MNC, Investasiku, Sukor, JUC, dan NH Korindo. Oke, itu aja dari saya. Thank you banget buat teman-teman yang udah di sini. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan thank you ya. Bye-bye.